Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Rizal Nur, NIM 22001500036 dari kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi bunyi segmental. Klasifikasi bunyi segmental didasarkan berbagai macam kriteria, yaitu yang pertama, ada tidaknya gangguan. Yang dimaksud gangguan adalah penyempitan atau penutupan yang dilakukan oleh alat-alat ucap atas arus udara dalam pembentukan bunyi. Dilihat dari ada tidaknya gangguan ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi vokoid, yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan atau penutupan daerah artikulasi. Ketika bunyi diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada ruang mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Yang kedua, bunyi kontoid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Yang kedua, mekanisme udara. Yang dimaksud dengan mekanisme udara adalah dari mana datangnya udara yang menggerakkan pita suara sebagai sumber bunyi. Dilihat dari kriteria ini, bunyi-bunyi bahasa dihasilkan dari tiga kemungkinan, yaitu mekanisme udara vulkanis, yaitu udara yang dari paru-paru menuju luar. Yang kedua, mekanisme udara laringan, yaitu udara datang dari laring atau faring. Caranya, glotis ditutup terlebih dahulu, kemudian rongga mulut ditutup pada velum atau uvula. Yang ketiga, mekanisme udara oral, yaitu udara yang datang dari mulut. Caranya, menutup rongga mulut pada velum dan salah satu tempat di depan. Kemudian, rongga mulut diperkecil sehingga pemadatan udara. Ketiga, arah udara. Dilihat dari arah udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bunyi agresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Sebagian besar bunyi bahasa di dunia ini tergolong bunyi agresif. Bunyi ingresif, yaitu bunyi yang dihasilkan dari udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika kita berbicara sambil terisak, maka kita menghasilkan bunyi ingresif. Kriteria yang keempat, pita suara. Dilihat dari bergetar tidaknya pita suara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bunyi mati atau bunyi tak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan membuka dan menutup sehingga getarnya tidak signifikan. Yang kedua, bunyi hidup atau bunyi bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan. Kriteria yang kelima, lubang lewatan udara. Dilihat dari lubang lewatan udara ketika bunyi dihasilkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bunyi oral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dengan menutup felik pada dinding faring. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka felik lebar-lebar. Yang ketiga, bunyi sengau, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga mulut dan hidung dengan membuka felik sedikit. Kriteria yang keenam, mekanisme artikulasi. Yang dimaksud mekanisme artikulasi adalah alat ucap mana yang bekerja atau bergerak ketika menghasilkan bunyi bahasa. Berdasarkan kriteria ini, bunyi dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi bilabial, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan bibir atas. Caranya, bibir bawah menyentuh bibir atas. Bunyi labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bibir bawah dan gigi atas. Caranya, bibir bawah menyentuh gigi atas. Bunyi apikodental, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gigi atas. Caranya, ujung lidah menyentuh gigi atas. Bunyi apiko-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Caranya, ujung lidah sebagai artikulator menyentuh kaki gigi atas. Bunyi dorsovelar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Caranya, pangkal lidah menyentuh langit-langit lunak. Bunyi dorso-uvular, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak tekak.
Caranya, pangkal lidah menyentuh anak tegak sebagai titik artikulasi. Bunyi laminopalatal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan keterlibatan tengah lidah dan langit-langit keras. Caranya, tengah lidah menyentuh langit-langit keras sebagai titik artikulasi. Bunyi laringal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Caranya, pita suara merapat sedemikian rupa sehingga menutup glotis. Kriteria yang ketujuh yaitu cara gangguan. Dilihat dari cara gangguan arus udara artikulator ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan yaitu bunyi stop, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat sehingga udara berhenti seketika, lalu dilepaskan kembali secara tiba-tiba. Bunyi kontoid, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan arus udara tidak ditutup secara total sehingga arus udara tetap mengalir. Bunyi afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup rapat tetapi kemudian dilepas secara berangsur-angsur. Bunyi frikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara dihambat sedemikian rupa sehingga udara tetap dapat keluar. Bunyi trial atau getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan arus udara ditutup dan dibuka berulang-ulang secara tepat. Bunyi lateral atau samping, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara ditutup sedemikian rupa sehingga udara masih bisa keluar melalui salah satu atau kedua sisi-sisinya. Bunyi nasal, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara arus udara yang lewat rongga mulut ditutup rapat, tetapi arus udara dialirkan lewat rongga hidung. Kriteria yang kedelapan, tinggi rendahnya lidah. Dilihat dari tinggi rendahnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu bunyi tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi, mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang bawah merapat ke rahang atas. Bunyi agak tinggi, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah meninggi sehingga agak mendekati langit-langit keras. Caranya, rahang atas agak merapat ke rahang atas. Bunyi tengah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah di tengah. Caranya, rahang bawah dalam posisi netral atau biasa. Bunyi agak rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah agak merendah sehingga agak menjauhi langit-langit keras. Caranya, rahang bawah menjauh dari rahang atas, di bawah posisi netral. Bunyi rendah, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi lidah merendah sehingga menjauh dari langit-langit keras. Caranya, rahang bawah diturunkan sejauh-jauhnya dari rahang atas. Kriteria yang ke-9 yaitu maju mundurnya lidah. Dilihat dari maju mundurnya lidah ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu bunyi depan atau bunyi depan yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian depan lidah dinaikkan. Bunyi pusat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara lidah merata, tidak ada bagian lidah yang dinaikkan. Bunyi belakang, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara bagian belakang lidah dinaikkan. Kriteria yang ke-10 yaitu bentuk bibir. Dilihat dari bentuk bibir ketika bunyi diucapkan, bunyi dapat dikelompokkan menjadi 2. Bunyi bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir berbentuk bulat. Bunyi tidak bulat, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan cara posisi bibir merata atau tidak bulat. Demikian materi klasifikasi bunyi segmental yang bisa saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya Debbie Rizal Nur mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.